Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad syahidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa dhalabatana wa dhalibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa adnaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala alaihi salatu wassalamu sallu 'alayya fa inna sholata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimil ulama, para hujjat, para sesepuh, para aparatur pemerintah, juga semua jamaah kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang baru saja menyampaikan hikmah tausiahnya kepada kita semuanya, Ajailallah Al-Ustadz Joy, dan kepada semua para asatid, para alimil ulama yang lain yang mohon maaf saya tak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Kita angkat tangan kita semuanya, doakan guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih khusus salam hormat dan takzim kita sampaikan kepada ketua kita, panutan kita, guru kita, pembimbing kita, ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih, senior saya yaitu Kiai Haji Syahid Joban LC, yang kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau terus Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, Allah Ta'ala berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan juga Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jam 12:10, Masya Allah. Kira-kira masih semangat nggak kita? Sedikit yang ingin saya sampaikan di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa man ta'allaka bihablil Mustafa la yakhib. Ketika ada seorang hamba, dia berusaha nyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, mengenalkan dirinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, meringankan langkahnya untuk hadir di dalam majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, layakhib. Itu hamba dia nggak bakal merugi, itu hamba dia layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hamba berat buat hadirin majlis Nabi, hati kosong dari Nabi, nggak kenal dengan perkara yang berhubungan dengan Nabi, walau itu hamba dia banyak dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan, rumah mewah, kendaraan bagus, harta banyak, tapi kenikmatan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj, senang dan nikmat yang akan membawa malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Ini malam kita duduk hadir kumpul nggak lain dan nggak bukan karena kita cinta sama Nabi Muhammad, betul? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kira-kira mau nggak jam 12 malam kita duduk di jalanan ini? Mau nggak kira-kira? Sebab cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kalian bukan seorang pecinta, jangan pandang hidup kalian adalah hidup. Sebab setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Bahkan ibadah yang kalian kerjakan tanpa landasan cinta tidak akan dihitung kelak pada hari perhitungan nanti. Agama harus dilandasi dengan cinta.
apabila kalian beragama tanpa cinta, kalian tidak akan mampu beribadah dengannya. Gang, barometer untuk seseorang baik pun sebab cinta. Kalian cinta dengan orang-orang baik, kalian akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Dan yang paling dahsyat dari yang namanya cinta, kelak kalian akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang kalian cinta. Pada siapa kalian letakkan cinta, padanya kelak nanti kalian akan berada. Yang perempuan ngefans sama bonge. Ada yang ngefans sama bonge di sini. Ntar di akhirat dibangkitin bareng sama bonge. Yang cowok ngefans sama JJ. Ntar di akhirat dibangkitin sama Slepeo. Apalagi sekarang Masya Allah ini zaman fitnah. Kita didoktrin bukan buat cinta sama Nabi, cintanya sama Raihan. Ada yang hafal di sini sama lagu Raihan? Masya Allah. Tapi cinta sama Nabi Muhammad, kelak kita bakal dikumpulkan oleh Allah bareng sama Nabi Muhammad. Amin. Makanya buat pemuda-pemudi, hati-hati untuk kalian meletakkan cinta. Kadang-kadang masih anak-anak kecil udah kenal yang namanya jatuh cinta. Jangankan remaja-remaji, saya pernah baca percakapan WhatsApp anak SD kelas 2. Isi percakapannya sama pacarnya Umi Abian. Si cowok WhatsApp, Umi, maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Wah, ceweknya nangis, ngeluarin emo nangis. Tahu emo nangis? Kok Abi jahat? Emang Umi ada salah apa? Si cowok jawab, Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau cunat. Masya Allah, na'udzubillah min. Balik masih kecil SD kelas 2 belum sunat, chatting bahasa Umi Abian. Ada lagi remaja-remaji masih pacaran. Umi, ntar kita kalau punya anak namain siapa ya? Wow. Ada di sini remaja yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang cewek lagi anak alay, dia bilang, Abi yang lagi tren sih nama bapak sama nama ibu disingkat jadiin satu buat nama anak. Si cowoknya ngambek, kok Umi jahat? Umi lupa nama Abi Abbas, nama Umi Kokom. Baskom. Masya Allah, na'udzubillah min. Makanya udah yang perempuan jangan pernah mau pacaran dekat sama laki-laki kecuali laki-laki yang memang niatnya benar-benar mau halalkan. Betul? Bukti cinta bukan I love you, tapi bukti cinta adalah qabil tu. Begitu. Ada perempuan yang jomblo di sini? Mau cari suami yang bisa main hadroh. Wah, kebetulan pemain hadrohnya kiai muka-muka jomblo semuanya. Kenapa? Hadroh aja dipukulin, gimana ada laki-laki yang ganggu istrinya? Masya Allah. Takbir. Makanya jangan ada yang pacaran ngefans sama Nabi Muhammad. Jadiin diri kita tersambung dengan orang-orang yang menyambungkan diri kita dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira siap nggak kita cinta sama Nabi? Siap cinta sama Nabi? Siap ngefans kepada Nabi? Takbir. Salatullah salamallah ala taha Purwakarta bersalawat untuk Rasulullah. Suara dan semuanya. Ayo semuanya dengannya diangkat. Muhammad wabil hadiah orang tempat Allah sunnah
Hadirat rahimakumullah, yang terakhir saya ingin menyampaikan, ini malam kita duduk hadir ngerayain peringatan Maulid Nabi Muhammad. Betul. Banyak banget kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Satu aja yang kita bahas, apa? Dari nama yang mulia Nabi Muhammad. Ternyata menurut daripada sensus kependataan nama-nama sedunia, nama Nabi kita adalah nama yang paling banyak di dunia ini. Banyak, nggak ada yang bisa nandingi banyaknya nama Nabi kita. Yang hadir nama Muhammad, coba angkat tangannya yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 70, 84. Masya Allah, banyak. Saking banyaknya nama yang berhubungan dengan nama Muhammad. Bahkan orang kafir yang membenci Nabi Muhammad, ketika mereka mempelajari nama Muhammad, mereka jatuh cinta dengan nama Muhammad, dan akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan mengganti nama mereka dengan nama Muhammad. Kemuliaan sampai dikatakan oleh yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul isim ma'ubid wa mahumid. Nggak ada nama yang paling cakep, yang paling bagus untuk nama anak laki-laki. Yang pertama Ubid, nama yang depannya Abdun, mengisbatkan dengan Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim. Cakep nggak kira-kira? Cakep nggak? Ada orang nama Abdun, belakangnya Jahannam, Abdul Jahannam. Masya Allah. Hamid, atau nama yang berhubungan dengan Nabi kita, Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Cakep banget itu. Sampai Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri, beliau mengatakan, kalau ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang berhubungan dengan nama Nabi kita, Ahmad atau Muhammad, kemudian ini anak ketika tumbuh menjadi dewasa, ini anak jauh dari mencerminkan sifat Nabi Muhammad. Akhlaknya rusak, kenal judi, main pelacur, mabuk-mabukan. Dengan kemuliaan nama Muhammad, Allah akan haramkan nama Muhammad ada di dalam api neraka. Allah malu kalau sampai memasukkan nama Muhammad ke dalam api neraka. Enak nggak kira-kira tuh? Ini yang biasa maling sendal di masjid pengen ganti nama nih. Kalau ada nama Muhammad, hidupnya menyimpang. Ketika di akhir hari pembangkitan nanti,
dia ingin dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, namanya diselamatkan oleh Allah, tapi orangnya mah tetap diinjek-injek sama malaikat. Masya Allah. Dan yang terakhir, lewat nama Muhammad, namanya aja bisa mengkabulkan apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin. Lewat untayan sholawat salam sejahtera sama Nabi Muhammad. Diceritakan di zaman yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang satu anak muda berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan galau. Gala, ini anak muda, dia berkata, ya Rasulullah, gad annani humum gumum wa kathrati duyun ya Rasul. Saya sering sumpek, gelisah, was-was, utang di mana-mana, rezeki pas-pasan ya Rasulullah. Komplit nggak tuh penyakit anak muda? Nabi cuma nasihatin satu, sallu alayya fa inna dhalata shifaa'un likulli da. Bersolawatlah kalian untuk saya, karena itu solawat obat dari segala macam penyakit. Hajat dunia, hajat akhirat, lewat solawat akan diijabah oleh Allah. Amin. Tadi pulang berangkat dari rumah, datang ke sini ada yang lagi sumpek, sebab solawat sumpeknya hilang. Betul? Betul. Makanya kalau ada yang lagi gelisah, tangan kanan taruh di atas dada kiri, usap-usap, banyakin baca solawat, Allah akan anugerahkan ketenangan buat hati kita. Amin. Rezeki yang lagi seret, banyakin baca solawat, minta dengan kemuliaan solawat, mudah-mudahan dibanjirkan rizkinya. Yang belum ketemu jodoh, minta sama Allah dengan kemuliaan solawat, dipertemukan dengan jodohnya. Ini ada cerita yang luar biasa. Dulu Kiai, mohon maaf terakhir, saat istri saya hamil kandungan anak pertama, ini saat kandungannya berusia 4 bulan, di USG sama dokter. Dari USG 2 sampai 4 dimensi, dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anaknya perempuan. Dulu saya kepengen punya anak pertama laki-laki. Akhirnya saya ingat, setiap malam perut saya punya istri, saya bacakan sholawat 33 kali. Saya minta sama Allah dengan kemuliaan sholawat sama Nabi, ya Rob, mudah-mudahan kelamin anak pertama saya dirubah menjadi laki-laki. Akhirnya ketika istri saya kandungannya masuk 9 bulan 10 hari, masuk ke dalam ruang persalinan, sebelum melahirkan, dokter kembali USG istri saya. Ketika di USG, apa kata dokter? Selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Padahal saya kepengen laki-laki. Tapi saya yakin sama sholawat yang saya baca, saya bilang ke itu dokter, enggak dok, calon anak pertama saya laki-laki. Perempuan Pak Habib, laki-laki, perempuan. Akhirnya saya kesel, saya tantang si dokter. Sekarang gini aja dok, kalau nih anak perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi kalau laki-laki, sebaliknya yang dokter yang kasih sesuatu ke saya. Anak masih di dalam perut, diajakin main judi sama bapaknya. Dokter yakin dengan alat USG-nya, dia terima tantangan saya. Oke Pak Habib, kalau anak perempuan saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau laki-laki biarin biaya persalinan saya yang tanggung. Salaman sama dokter, begitu salaman saya deg-degan. Ini urusannya cincin gue hilang. Sejam 2 jam, tahu-tahu beberapa jam kemudian terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Begitu anak saya diangkat, dokter kaget, anak saya ada keongnya. Masya Allah, alhamdulillah. Berkat sholawat seumur-umur main judi, baru itu menang. Jangan macem-macem sama sholawat. Akhirnya anak pertama umur 4 bulan, istri saya hamil lagi anak kedua. Ketika kandungan anak kedua 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter ngelihat saya kaget. Ada apa Pak Habib? Istri saya hamil lagi. Terus yang pertama saya mau periksa, yang kedua saya mau USG. Apa jawaban dokter? Beb, kalau periksa boleh di sini. Tapi kalau USG, kira-kira menurut Pak Habib nih anak laki-laki apa perempuan? Masya Allah, alhamdulillah, Allah kasih anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah.
kulit gelap kayak saya, Bu. Kedua, masih dalam keadaan gelap. Akhirnya begitu istri saya hamil anak ketiga, saya ingat sholawat ame Nabi. Saya minta dengan berkah kemuliaan sholawat, ya Allah, mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule. Tiap malam saya sholawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule, bule, bule. Akhirnya ketika anak ketiga lahir, posisi saya lagi tawaf di depan Ka'bah. Kelar tawaf, istri kirimkan foto anak. Ngelihat di handphone kan canggih-canggih handphone zaman now, betul? Yang hitam jadi glowing, yang pendek bisa jadi tinggi. Saya pikir wah ini putih paling efek kamera. Akhirnya ketika saya pulang sampai Jakarta, saya langsung ke rumah sakit. Saya tengokkan istri dan anak saya. Subhanallah, anak ketiga saya bener-bener Allah hadiahkan anak yang bule, rambut merah, kulit putih, bibir merah, hidung mancung. Begitu ngelihat anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah, berkah sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hajat apa aja, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Sambungin hati kita dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Salah satunya sholawat sama Nabi. Dan buku yang disusun oleh guru kita Kiai Haji Syahid Joban. Sedikit banyak saya sudah membaca, tidak lain dan tidak bukan semua isi buku-buku beliau dari mulai halaman yang pertama sampai akhirnya. Itu adalah salah satu daripada cara dan upaya untuk menyambungkan daripada hati kita kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah Ta'ala rontokkan dosa-dosa kita, diampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang zalihin zalihat, yang senantiasa bisa istiqamah menanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afana ya karim, wa'afana rahim rahmatika ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wan bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.